Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Yuniara dari kampus Amik Dian Cipta Cendekia Pringsewu, semester 5 peminatan Network Engineering. Sedikit bercerita, jadi 71 tahun pasca kemerdekaan, Indonesia sudah semakin berkembang menjadi negara yang lebih maju, baik dalam bidang perekonomian, dalam bidang sosial, dan juga budaya. Lalu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ada baiknya kita turut mengambil peran dalam pembangunan dan perkembangan negara, agar kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu hebat dan patut untuk dibanggakan. Berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan negara sebenarnya tidak sulit kok. Kita tidak perlu menjadi seorang politikus ataupun usahawan. Kita cukup memiliki niat dan mulai dari hal-hal yang sederhana. Lalu, bagaimana sih cara agar kita semua dapat menjadi seorang warga negara yang baik? Dan kira-kira, apakah kita sudah termasuk ke dalam warga negara yang baik? Berikut saya berikan 5 tips agar kita semua bisa menjadi seorang warga negara yang baik. Yang pertama, turut mencerdaskan anak bangsa. Nah, teman-teman tahu kan kalau salah satu permasalahan yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia adalah tentang pendidikan? Menurut data UNESCO, Indonesia memiliki literasi atau kemampuan membaca sebesar 93,9% pada tahun 2015. Artinya, masih ada sekitar 6,1% atau sekitar 15 juta orang yang belum bisa baca tulis. Dan dilansir dari tribunnews.com pada tanggal 3 Desember 2019, kemampuan membaca dan matematika siswa Indonesia berada pada tingkat 72 dari 77 negara. Sedih sekali rasanya jika negara kita masih ada di belakang. Lalu, bagaimana cara kita untuk meminimalisir hal tersebut? Apakah kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu negara? Tentu saja bisa. Walaupun kita bukan tenaga pendidik, kita bisa turut berkontribusi loh melalui program Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar adalah program untuk mengirimkan generasi-generasi muda terbaik Indonesia untuk menjadi pengajar muda di sekolah dasar di berbagai pelosok Indonesia. Eits, teman-teman juga bisa ikutan loh jadi tenaga pendidik muda. Dan jika kurang memungkinkan, tenang saja, teman-teman masih bisa menunjukkan dukungan melalui menyumbangkan dana yang nantinya akan digunakan untuk mengirimkan para pengajar ke daerah-daerah pelosok di Indonesia. Untuk info yang lebih jelas, buka Google Indonesia Mengajar. Yang kedua, harumkan nama Indonesia dengan bakatmu. Tanggal 10 Juli 2016, tim Paduan Suara Indonesia keluar sebagai juara umum dalam kompetisi Paduan Suara Internasional di Italia. Hebat sekali bukan? Hal seperti inilah yang bisa membuka mata dunia terhadap Indonesia. Untuk teman-teman yang mempunyai kelebihan di bidang akademik maupun non-akademik juga bisa membanggakan nama Indonesia kok. Yang ketiga, volunteer atau sukarelawan Indonesia. Volunteer Indonesia merupakan perkumpulan para relawan yang dengan sukarela dan tanpa dibayar meluangkan waktu dan kemampuannya untuk tujuan tertentu.
Jadi, setiap tahunnya ada sekitar 900 relawan PBB membantu UNHCR di sekitar 70 negara. UNHCR atau dalam bahasa Indonesia disebut Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa untuk membantu para pengungsi. Nah, untuk teman-teman yang punya jiwa pahlawan dan hobi dalam kegiatan sosial, boleh banget nih gabung jadi volunteer Indonesia. Buka Google Volunteer Indonesia yuk! Yang keempat, dukung usaha kecil, menengah, dan gunakan produk lokal. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang suka beli pakaian atau produk kosmetik brand lokal? Memakai produk lokal juga turut membantu Indonesia menjadi lebih baik loh. Jika teman-teman bertanya, loh kok bisa? Jadi begini, dengan kita memakai produk lokal, tentunya kita juga ikut membantu dan membuat perekonomian negara Indonesia menjadi lebih stabil. Karena penggunaan produk lokal perlahan-lahan dapat mendongkrak nilai mata uang rupiah. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini nih yang rasanya sulit sekali dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hingga kini, bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia masih tak terhindarkan. Daripada duduk manis menunggu langkah dari pemerintah, sebaiknya kita mulai dari diri kita sendiri. Contoh kecil tindakan yang sangat sederhana adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan merupakan langkah yang sangat berarti untuk lingkungan dan dalam mencegah banjir. Jadi, jangan karena ada pasukan orange, kita bisa sesuka hati membuang sampah di sana-sini. Ingat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Mari bersama-sama kita ciptakan Indonesia menjadi lebih baik. Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan bebas dari banjir. Nah, kira-kira kita sudah menjadi warga negara yang baik atau belum nih? Jika belum, kita mulai dari sekarang yuk. Itulah beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.